Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toib, ismi Amin Hidayatullah. Uridu an utarjima lakum tarjamatan wafiratan min kitabi manhaj fil Islam Tazkiyatun Nafs Al-I'dad Ad-Doktor Anas Ahmad Al-Karzun minal Mamlakati Saudiyah Al-Arabiyah. Wa ana katolabah UIN Sunan Gunung Jati Bandung fil mustawa as-sadisah. Sa'astamiru tarjamata Ami Gusmiati anil qaul Ibnul Qayyim fi halah anfusana tagallub anil hawa. Ya, saya akan melanjutkan tarjamah tentang mujahadatun nafs, keadaan yang kedua. Al-halatu tsaniyah taghallaba da'i al-hawa ala ba'i siddin wa dzalika indama takunul mujahadah mutarakhiyah aw dha'ifah fatakunul ghalabah lid-da'i al-hawa wa yastaslimu al-ba'is lisyaitan wa jundihi hatta yakuna tabi'an lahum wa qad taghallaba alaihi syahwatuhu wa yashtari al-hayatud dunya bil akhirah hatta yasira syaitan min junudih. Wa hadhihi halul fajir al-qawi al-mutasallit wal mubtada ad-da'iyah li bid'atihi wa dhalalatihi. Kama qala al-qail wa kuntu imra'an min junud iblis fartaqa biyal halu hatta sara iblis min jundi. Saya akan melanjutkan terjemah dari halaman 252 sampai 254. Kedua, keadaan yang kedua, seorang pendakwah mesti menguasai hawa nafsunya agar agama ini bangkit. Ketika perjuangan seorang pendakwah mulai pudar, maka disitulah perjuangan seorang pendakwah untuk mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang berdebah akan pasrah kepada setan dan tentara-tentaranya, sehingga ia mengikuti mereka, ditambah dengan dirinya yang telah dikuasai hawa nafsu dan menukar kehidupan dunia dengan akhirat, sehingga setan menjadikannya sebagai tentara-tentaranya. Ini adalah keadaan yang sangat buruk, berpengaruh besar kesewenang-wenangan dengan membuat perkara bid'ah yang menyesatkan. Sebagaimana seseorang berkata, saya pernah menjadi salah satu prajurit iblis, maka saya diangkat sampai setan menjadi prajurit saya. Al-halatu tsalitsah ay yakuna al-harbu sajjalan bainal jundaini fataratan lahu wa taratan alaihi. Wa hadhihi halu aktsaril mu'minin alladzina khalatu amalan shalihan wa akharu sayyi'an. Wa indama takunu al-harbu sajjalan bainal mar'i wa hawahu yanbaghi alaihi alla yunfidu sabrahu wa yastaslimu li syururi nafsihi wa innama yasiru 'alal madi ila hadafihi wa yusari'u ila al-istiqamati kullama tu'thiru wa yad'u nasba 'ainaihi uqbal muttaqin wa uqbad dar wa uqbal fajjar fid daril akhirah mimma yazidu sabrahu 'alal mujahadati khaufan min azabillah wa raja'an li rahmatihi. Keadaan yang ketiga, peperangan menjadi catatan antara dua prajurit, kadang-kadang untuknya dan kadang-kadang menjadi lawannya. Dengan keadaan inilah kebanyakan orang-orang mukmin mencampurkan perbuatan yang baik dan buruk. Dan ketika terjadi peperangan antara seseorang dan hawa nafsunya, seyogianya ia untuk bersabar dan tidak tunduk patuh kepada hawa nafsunya. Ia hanyalah fokus pada tujuannya, bergegas ke integritas setiap kali ia tersandung, mengarahkan pandangannya pada orang-orang yang benar dan akibat orang-orang jahat di akhirat kelak, untuk meningkatkan kesabarannya agar bersungguh-sungguh karena takut akan hukuman Allah dan harapan akan rahmatnya. Faqad wa'adallahu ibadahul muwaffin ba'dahum ma'arabbihim fi suluki tariqi mardatihi as-sabirin ala dzalika fi mujahadati nufusihim
بأنه سبحانه سيمنحهم عقبى الدار في جنة الخلد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Surat Ar-Ra'd al-ayah 20 hatta 24. Sungguh Allah telah berjanji kepada hambanya yang telah menyempurnakan dengan menempuh jalan keridhoannya, yaitu orang-orang yang bersabar melawan hawa nafsunya, memberikan mereka di akhirat kelak surga yang kekal. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dan dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai ayat 24. Wa amma man istaslama li hawahu wa naqadu ahdahu ma'a rabbih wa sara fi tariqil ghawayati asiran li nafsihi wa syaitanihi fajazahu su'ul aqibati yaumal qiyamati. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Al-ayah. Adapun orang-orang yang tunduk terhadap hawa nafsunya dan melanggar janjinya tersebut kepada Tuhannya, dia berjalan di jalan rayuan menjadi tawanan bagi dirinya sendiri dan setan, maka balasannya tempat yang buruk pada hari kiamat. Allah berfirman, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskannya apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 25. Wa bihadza yatabayyanu daruratu mujahadatin nafsi wa khatru ihmaliha awil istislamu li ahwaiha. Tariqatul mujahadati wal awamili al misarati laha. Lamma amara Allah subhanahu ibadahu bi mujahadatin nafsi wa tazkiyatiha, yasara lahum subula hadhil mujahadata aw awdaha ma'alimiha wa arsyada ila ma yashulu musqataha wa yukhaffifu inaaha.
wa yumkinu idahu tariqatul mujahadati wal amamil al musa'anati wal misarata laha min khilalil wasaya at-taliyah. Dan dengan itu jelaslah pentingnya bersungguh-sungguh dan bahaya meninggalkan serta tunduk kepadanya. Cara bersungguh-sungguh dan faktor-faktor yang menunjangnya. Tatkala Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bersungguh-sungguh dan membersihkan diri, Allah memberikan jalan kepada mereka untuk menempuh jalan-jalan tersebut, menjelaskan hal-hal yang menunjang kepada kesungguhan dan pembersihan diri, membimbing mereka untuk apa yang akan memfasilitasi kesulitannya dan meringankan masalahnya. Al-awwal al-mudawamatu ala al-amal as-salih. Al-amal as-salih huwa alladhi yamuddul abda bil himmati ala mujahadati nafsihi wa yub'idul ghaflata an qalbihi wa kullu ma izdadu tamassukil muslimi bil faraidi wa musara'atihi ila nawafili kana dzalika zadan lahu ala tariqil mujahadati wa ghila'an yashhinu qalbahu bil azmi wat tasmim ala muwasalatil tariqi wa ma damal abdu mudawaman ala al amali shalih wa bi khasdin qiyamil lail wa dzikr wa du'a was sadaqat was siyam wasiyami at-tatawwu'i wa nahwi dzalika fa innahu qadirun ala mujahadati nafsihi wa taghallubi 'alaiha fa idza taraka hadhihi ta'ati dhawfa azadu wa ta'athara al-jawadu walidzalika arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila anna al-qalila ad-da'ima min al-amali khairun min al-katsir al-munqati' li anna man yalzama nafsahu bi amalin katsirin qad yastamiru 'alaiha fatratan min az-zaman thumma yatrukuhu wala yaqdiru ay yadawama alaihi fa idza inqata'a qala qalbuhu min jadidin fa rafa an mujahadati nafsihi faraja'a ila salafi ahdihi. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul amal ila Allah ta'ala adwamuha wa in aqalla. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah fi bayanihi lama yursidu ilaihi hadzal hadis fihi al-hasu 'ala al-mudawamati 'ala al-amal wa anna qalilahu ad-daima khairun min katsirin al-munqati' khairun min katsirin yanqati' wa innama kana al-qalilu ad-daimu khairan min al-katsir al-munqati' li'annahu bidawamil qalil tadumu at-ta'ah wa dzikr wal muraqabah wan niyatu wal ikhlas wal iqbalu 'ala al-khaliq subhanahu wa ta'ala wa yusmiru al-qalil ad-daim bihaitsu yazidu 'ala al-katsir al-munqati' ad'afan katsiratan. Pertama, terus-menerus mengerjakan amal soleh. Perbuatan baik akan membantu seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dan menjauhkan diri daripada meninggalkannya pada hatinya. Setiap kali bertambah keimanannya seorang muslim dalam menunaikan kewajibannya serta bergegas untuk mengerjakan sunnahnya, hal itu menjadi penambah baginya untuk bersungguh-sungguh dan menjadi nutrisi bagi hatinya. Dengan tekad yang kuat serta kreatif dalam menempuh jalan tersebut, selagi seorang hamba terus-menerus berbuat baik seperti tahajud, zikir, berdoa, sedekah, puasa semacam itu, niscaya ia akan mampu untuk bersungguh-sungguh dan menguasai dirinya. Apabila ketaatan itu ditinggalkan, maka bekal itu lemah dan kebaikan tidak akan terlaksana. Mengenai hal itu, Nabi membimbing kita untuk mendawamkan sesuatu meskipun itu sedikit, karena lebih baik daripada banyak beramal lalu terputus. Karena barang siapa yang mengharuskan dirinya untuk banyak berbuat amal, maka sedikit demi sedikit ia akan meninggalkannya sehingga tidak dapat mendawamkannya. Maka apabila hatinya telah lalai dan lemah untuk bersungguh-sungguh, maka ia harus melihat contoh orang-orang terdahulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang
paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah mendawamkannya walaupun itu sedikit. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam penjelasannya mengenai tentang hadis ini, di dalam hadis tersebut terdapat dorongan untuk mendawamkan satu amalan walaupun itu sedikit, karena akan lebih baik daripada banyak lalu terputus. Dan karena dengan mendawamkan yang sedikit akan terus dalam ketaatan, pikir, merasa diawasi, selalu ada niat, akan timbul keikhlasan dan menerima segala keputusan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan ada hasilnya dari mendawamkan meskipun itu sedikit, pahala yang berlipat-lipat melampaui amalan yang banyak kemudian itu terputus. فالعمل الصالح زاد للمجاهدة لأنه يمد العبد بالطاقة التي يغلب بها على نفسه الأمارة، فإذا توصل العبد في مجاهدتها ورياضتها إلى مستوى معين ثم أهملها وغفل عنها فإنها ستعود إلى سلف أهلها من جديد. وفي هذا يقول الحكيم الترمذي إذا غفلت عن النفس بعدم رياضتها fala ta'man an ta'uda ila ba'di adatiha ma damatis syahawat minha hayyatun wal hawa qa'iman. Wa yaqulu al-imam bin Hazm ihmalu sa'atan yufsidu riyadata sanatan. Wa yaqul al-hafidh bin Hajar al-Asqalani tamamul mujahadah ay yakuna mutaiqadhan li nafsi fi jami'i ahwalihi fa innahu mata qala an dzalika istahawahu syaitanahu wa nafsu ila ruku'i fil manhiyat. Adapun amal soleh itu menjadi bekal untuk bersungguh-sungguh, karena amal soleh tersebut memberikan kepada seorang hamba kekuatan yang dapat mengalahkan nafsu amarahnya. Apabila seorang hamba mencapai kesungguhan dengan latihan-latihannya ke level yang paling tinggi, kemudian suatu saat lengah darinya, maka ia akan kembali kepada ingatan contoh orang-orang terdahulu. Mengenai hal ini seorang Al-Hakim Imam Tirmidzi berkata, apabila seorang telah lengah hingga lalai pada diri tanpa adanya latihan-latihan, maka dikhawatirkan ia tidak akan lagi kembali kepada sebagian kebiasaannya selagi syahwatnya bergejolak dan menjadi penggerak baginya. Berkata Imam bin Hazm, kelalaian sebentar akan merusak latihan-latihan beberapa tahun. Dan Hafidh bin Hajar al-Asqalani berkata, kesempurnaan dalam bersungguh-sungguh akan membangkitkan gairah untuk dirinya dalam semua aspek keadaan, karena ia tidak akan lupa bahwa setan menginginkan dirinya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemudian asani al-budu an mawatin al-ma'asi kal amrad al-ma'diyati man jalas ahlaha aw khalatahum la budda ayat asara bihim walau ba'da hinin walidzalika yajibu al-abdi al-yasuku tariqal mujahadah ayya zaman nafsu bil imtihan an kulli ma yajuru ila al-ma'asi aw yadhkur biha bi khasatin rifaqis su'i wa majalisil lahwi wa mawatinil munkarat kama yajibu alaihi ayat tarifa kullu ma ladaihi min wasailil ma'asi ka'ala ditahwi wa asritatil hina'i wal aflam wasuril majanati li'anna hadhihi munkarat madati qaribatin minhu fahiya aslihatun biyadin nafsi al-amarah wasyaitan al-mutarabbas wa hiya kaluqud idza wudi'a bijanibil bin nar sari'ani ma yastaddu isti'anu fa yudammiru wa yuhliku
Faman arada luzumu tariqit ta'ah wa badira ila taubah an-nusuh anil ma'asi wa azama ala mujahadati nafsihi lisayri biha ila mardati rabbih. Fal yujarrad tilka nafsa min kulli silah qad tastakhdimu li i'adati al-'abdi ila tariqis su'i aw tusawwiquhu ilaihi. Kedua, menjauhi tempat-tempat maksiat. Orang maksiat itu seperti penyakit yang menular bagi orang. Bagi orang yang mendekati dan bergaul dengannya, ia akan mudah terpengaruh walaupun hanya beberapa saat. Untuk itu, wajib kepada seorang hamba yang akan menempuh jalan kesungguhan menjauhi dirinya daripada tempat maksiat, khususnya bermain dengan orang yang perangainya buruk, tempat-tempat kesenangan semata, dan tempat-tempat yang mungkar, sebagaimana wajibnya seorang hamba untuk tidak menerima oleh kedua tangannya sarana-sarana yang menunjang untuk berbuat maksiat seperti alat-alat musik atau seperti alat-alat hiburan, musik, film, dan gambar-gambar yang tidak bermoral. Karena itu termasuk perkara yang mungkar yang dapat menghantarkan kepadanya, yang digunakan sebagai senjatanya amarah dan setan yang mengintai, dan ia bagaikan bahan bakar yang apabila diletakkan di samping api yang menyala maka akan cepat melalap kemudian menghancurkan sehancur-hancurnya. Barang siapa yang ingin terus-menerus melakukan ketaatan, bersegera untuk bertobat dengan tidak melakukan kesalahan itu kembali, dan tetap berada dalam kesungguhan agar dipermudah menuju ridhonya Allah, maka kosongkanlah diri kamu daripada senjata yang akan membantu kamu kembali ke jalan yang salah, atau ia akan membuat kamu terperangkap padanya. Syukran ala ihtimamikum, afwan ala kulli khata'. Ya, terima kasih kepada Ustazah Marlina telah memberi saya kesempatan untuk membuat tugas tarjamah. Atas segala perhatiannya mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.